يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi hidayatihi tan'adimu dhulumat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim bi qadri 'azamati dzatikal 'aliyyah fi kulli waqtin wa hini abada. عدد ما علمت وزنة ما علمت ومن ما علمت على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم ودافع البلاء والوباء والألم جسمه مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيد الكونين وعصف الثقلين أبي القاسم محبوبا عند رب المشرقين والمغربين يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد الحمد لله المكرم والمحترم yang saya hormati seluruh ormas Nahdlatul Ulama dari tingkat PB, PW, PC, Ansor, Banser, Fatayat, Muslimat, Ibnu, IPPNU, dan yang saya hormati para gawagis, para nawaning, para asatidah, para kiai, para alim, para ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim saya kepada beliau-beliau. Alhamdulillah. Alhamdulillah berkumpul seperti ini itu kita sudah mendapatkan pahala yang luar biasa. Ulama mengatakan bahwasannya huduru fi majlis ilm, hadirnya kita, duduknya kita yang sebentar saja. Kita duduk seperti ini sebentar saja. Hudur fi majlis ilm itu pahalanya khairun min sholati alfi raq'ah. Pahalanya lebih baik, bukan sama. Pahalanya lebih banyak daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat. Digabungkan lagi wa min sholati alfi janazah, dan daripada digabungkan kita mensolati 1000 jenazah, digabung lagi wa min i'adati alfi marid, digabung lagi kita menjenguk 1000 orang sakit. Nah sekarang saya mau tanya, pernahkah ada dari jenengan-jenengan yang dalam waktu tempo sehari, waktu sehari saja itu pernah ngelakoni sholat sunnah 1000 rakaat? Pernahkah ada dari jenengan-jenengan yang dalam waktu tempo sehari itu mensolati 1000 jenazah? Tukang gali kubur saja itu belum tentu dalam waktu tempo sehari mensolati 1000 jenazah. Pernahkah ada dari kita yang dalam waktu tempo sehari itu menjenguk 1000 orang sakit? Kalau kita hitung-hitung dari kita kecil sampai kita saat ini, pernahkah kita mensolati 1000 jenazah? Pernahkah kita sholat sunnah 1000 rakaat? Kalaupun pernah, itu butuh berapa lama? Butuh waktu tempo yang sangat lama. Nah ini hadirnya kita yang sebentar seperti ini, itu pahalanya lebih baik, pahalanya lebih banyak daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat, ditambah lagi kita mensolati 1000 jenazah, ditambah lagi kita menjenguk 1000 orang sakit. Pahala mencari ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di bulan Rabiul Awal, Maulid itu juga ngaji. Mengaji lebih mengenal kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini momen miladnya ke-6 tahun Mas Revan Naufal. Saya teringat kisah dulu
Ada anak kecil di zaman Nabi Muhammad SAW, namanya Rubai'ah. Rubai'ah ini umurnya mungkin 8 tahun 9 tahun, tapi luar biasa cintanya sama Nabi Muhammad. Selalu mengambilkan air wudhu Nabi Muhammad, menyapu rumahnya Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad ini pengen ngasih hadiah ke Rubai'ah itu tadi. Dipanggil Rubai'ah, ya Rubai'ah, engkau ini mau apa? Anak umur 8 tahun ditanya sama Nabi Muhammad, ya Rubai'ah, engkau ini mau apa? Maka kata Rubai'ah, anak kecil tadi mengatakan, a'tinil waqt ya Rasulullah, beri aku waktu ya Rasulullah. Rasulullah bingung, ini anak umur 8 tahun, kamu mau apa? Harusnya langsung jawab, mainan apa-apa gitu. Ini a'tinil waqt, beri aku waktu. Terus kemudian Rubai'ah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, as'aluka murafaqatak fil jannah. Ya Rasulullah, aku hanya ingin memintamu bersamamu di surga nanti ya Rasulullah. Anak umur 8 tahun. Dan ini Mas Revan luar biasa. Di hari miladnya dia ingin bersalawat bersama Habib Zaidan bin Haidar bin Yahya. Luar biasa. Tepuk tangan buat Mas Revan. Mengapa kita harus merayakan maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu tak lain dan tak bukan karena bentuk rasa syukur kita, karena sebab beliau Al-Mustafa, karena sebab beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengenal yang namanya ihsan. Karena sebab beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengenal yang namanya iman. Karena sebab beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengenal agama Islam. Dan yang paling penting, karena sebab beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa istimewanya maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa istimewa sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Di saat Allah memberikan amr, di saat Allah memberikan perintah kepada hamba-hambanya untuk beribadah, di saat Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk sholat, Allah jelas tidak sholat. Ketika Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk puasa, Allah jelas tidak berpuasa. Ketika Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk sholat, Allah tentu tidak sholat. Tapi di saat Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dan luar biasanya di ayat ini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Lafaz yusalluna di sini itu menggunakan lafaz sighah fi'il mudhari', bukan sighah fi'il madhi, bukan salluna, bukan innallaha wa malaikatahu salluna, tapi yusalluna. Yang mana telah tahu, telah maklum di antara kita bahwasanya fi'il mudhari' itu artinya terus menerus atau akan datang. Di sini sebagian ulama menafsirkan bahwasanya yusalluna di sini yadullu 'alal istimrar wal mudawamah. Artinya Allah dan para malaikatnya itu terus menerus bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah memerintahkan hamba-hambanya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah juga mengatakan di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah di antara kalian wasilah, perantara yang mendekatkan diri kalian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perantara kita yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melihat ke atas, bagaimana abuna Adam, Nabi Adam. Pada waktu itu Nabi Muhammad belum diciptakan. Nabi Adam terpeleset, melakukan kesalahan, diturunkan Allah ke bumi selama kurang lebih 350 tahun. Itu doanya belum diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai Nabi Adam berwasilah ke Allah lewat perantara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma bihaqqi Muhammad, doanya Nabi Adam. Maka Allah bertanya kepada Nabi Adam,
kaifa arafta Muhammadan walam ahlukhu? Bagaimana engkau bisa mengetahui Muhammad? Lawang aku belum menciptakannya. Kata Allah ke Nabi Adam. Maka Nabi Adam menjawab, ya Allah, indama khalaqtani wa nafakhta fiyya ruh. Ketika engkau menciptakanku ya Allah, engkau meniupkan ruh di atas jiwaku ya Allah. Wa rafa'tu ra'si wa ra'aitu ala qawwati min arsy. Aku mengangkat kepalaku, aku melihat ke atas ke tiang-tiang ars, bertuliskan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan tidaklah suatu nama disandingkan dengan namamu ya Rabb, kecuali nama itu ialah nama yang paling mulia. Itu Nabi Adam sudah jauh-jauh berwasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setelah majlis ini nama kita satu persatu disebut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah kita satu persatu dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang datang di sini dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Yang datang di sini rezekinya susah, Allah permudah insyaallah. Amin Allahumma amin. Mungkin cukup sekian dari saya. Terlalu banyak mau'idhah hasanah. Sekarang yang kita butuhkan uswatun hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.